Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita masuki Minggu Biasa ke-17. Untuk itu mari kita nyatakan syukur kita atas kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa menyertai dan memelihara kehidupan kita dengan menyanyikan Hitung Jemaat 21 ayat 1 dan 2, hari Minggu, hari yang mulia. Kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Allah yang menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Hari ini kita merayakan Minggu Biasa ke-17, dan dalam ibadah Minggu Biasa ke-17 ini Allah mengingatkan supaya umat menyadari bahaya dari pikiran pragmatis dan budaya instan, sehingga umat dimampukan untuk hidup dalam visi kerajaan Allah. Mari kita pujikan ungkapan rasa syukur kita dengan menyanyikan Hitung Jemaat nomor 1, Haleluya, pujilah. Dalam Kristus
kita terima dari Yohanes 13 ayat 34 dan 35 yang berbunyi demikian. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Dengan bercermin pada perintah Tuhan Yesus tentang hidup saling mengasihi ini, nyata sekali dosa kita, yaitu bahwa kita belum dapat melaksanakan hukum kasih ini dengan selengkapnya dan seutuhnya. Oleh sebab itu, marilah kita menyesali dosa kita, seraya mohon pertolongan dan pengampunan Tuhan dengan menyanyikan Kidung Penyesalan, Kidung Jemaat 40 bait 1 dan 2, Ajaib Benar Anugerah. Panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Ia tidak segera menghukum umatnya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki supaya umatnya bertobat. Dan bagi setiap orang yang bertobat, Tuhan berkenan menganugerahkan pengampunan. Hal itu dinyatakan dalam berita anugerah dan petunjuk hidup baru, sebagaimana dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 dan 19. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan, dan kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 400 bait 1 dan 2, Kudaki Jalan Mulia. Tuhan
persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Maliaki 3 ayat 10. Bawalah seluruh persembahan perpuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan pujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Jalan kantong persembahan diiringi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 403 ayat 1 dan 2, hujan berkat kan tercurah. Kami bersyukur Bapa di sorga, hidup kami senantiasa Tuhan pelihara, bahkan Tuhan cukupi atas apa yang menjadi kebutuhan kami dari hari ke hari. Bahkan kami tidak mampu menghitung berkat Tuhan yang begitu melimpah. Terimalah Tuhan ungkapan syukur kami ini sebagai sarana untuk kemuliaan nama Tuhan dan terbangunnya kehidupan bergereja di GKJ Harjosari ini. Selanjutnya Bapa di sorga, kami hendak menerima sapaan-Mu. Biarlah Roh Tuhan menerangi hati dan pikiran kami, bahkan menguasai hidup kami, sehingga kami dimampukan mengerti dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terlebih dalam kehidupan di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita terima bersama dari salah satu bacaan leksionari hari ini, khususnya pada Injil Matius pasal 13 ayat 31 sampai 33, dilanjutkan ayat 44 sampai 52. Demikian sabda Tuhan. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya.
Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu diumpamakan pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus pada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam minggu biasa ke-17 ini, yang menjadi tema khotbah adalah hidup dalam visi kerajaan Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di antara kita tentu ada yang suka olahraga tinju. Ada salah satu petinju Indonesia yang pernah membawa nama harum bangsa Indonesia di kancah dunia, yaitu petinju dari Banjarnegara yang bernama Johannes Christian John, atau yang dikenal dengan Chris John. Pada suatu ketika, saat sedang di puncak prestasi, petinju Chris John mendapat komentar dari penggemarnya. Penggemarnya berkata, "Chris John, Anda hebat ya, hanya bertinju di ring selama beberapa menit, Anda dapat meraup banyak bayaran yang sangat tinggi." Maka spontan
Chris John pun tercengang mendengar perkataan penggemarnya tadi. Lalu dalam benaknya membatin, seperti inilah penyakit orang zaman sekarang. Mereka hanya senang melihat hasil, tetapi enggan memperhatikan bagaimana prosesnya. Perlu diketahui Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, siapa sebenarnya Chris John ini? Sejak belia, Chris John sudah menempa dirinya sedemikian rupa, berlatih fisik yang berat ketika masih remaja, saat teman-temannya sebaya sibuk bermain di siang hari yang begitu terik. Chris John sibuk berlari mengelilingi alun-alun kota Banjarnegara, tidak memedulikan teman-temannya yang sedang bermain, tetapi dia sibuk dengan menempa diri, yaitu berlari untuk beroleh kebugaran. Bertahun-tahun hari-harinya dihabiskan untuk berlatih tinju hingga menjadi petinju tangguh, dan puncaknya sebagai juara dunia. Itulah proses yang dijalani oleh seorang Chris John hingga beroleh keberhasilan, sehingga beroleh kesuksesan. Inilah salah satu gambaran hidup berdasarkan visi kerajaan Allah, yaitu selalu ada proses di dalamnya, dan proses itu berperan penting dalam pembentukan karakter seseorang. Memang orang zaman sekarang banyak yang terjebak dalam budaya berpikir pragmatis dan instan. Semua hal ingin diraih dengan mudah dan cepat. Mereka enggan menempuh proses panjang yang melelahkan. Ingin cepat kaya, lalu korupsi. Ingin hasilnya ujian bagus, lalu nyontek. Ingin cepat sampai tujuan, lalu melanggar rambu lalu lintas dan sebagainya. Dalam guyonan dagelan anak-anak zaman sekarang, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Itu yang menjadi keinginan manusia berpikir pragmatis dan instan, tidak mau menghargai sebuah proses. Memang manusia kadang menghadapi godaan untuk segera mendapatkan keberhasilan, kesuksesan. Hal itu dapat kita perhatikan dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 5, di mana saat itu Salomo dalam mimpinya Tuhan menawarkan kepadanya suatu kesempatan yang sangat luar biasa. Bagaimana tawaran Tuhan? Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu.
tawaran dari Tuhan ini merupakan kesempatan sebenarnya bagi Salomo mendapatkan sesuatu tanpa harus kerja keras, tanpa harus berlelah-lelah. Tetapi Salomo tidaklah melakukan itu. Justru Salomo memohon supaya diberi hikmat. Hikmat itu bukan kekayaan, hikmat itu bukan pangkat, hikmat itu bukan kedudukan. Tetapi itulah yang diminta oleh Salomo. Mengapa? Karena dengan hikmat supaya dapat menjadi hakim yang adil bagi umat Allah. Hakim yang mengerti hukum sehingga dapat membedakan manakah yang benar dan yang jahat di hadapan Tuhan. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Apa yang dilakukan Salomo saat itu adalah permohonan yang istimewa. Karena biasanya orang muda suka berpikir pragmatis dan instan dengan mencari kesenangan bagi dirinya sendiri seperti kekayaan, kekuasaan, atau panjang umur, atau yang lainnya. Tetapi tidak demikian yang dilakukan oleh Salomo, yang meskipun saat itu ia pun masih muda belia sebagai raja menggantikan ayahnya Daud. Salomo justru melakukan yang sebaliknya. Mengapa? 1. Salomo telah mencatat pengalaman dan pengamatannya bahwa di masa lalu Allah telah melimpahkan kasih setia kepada Daud ayahnya dan sekarang mendukungnya sebagai seorang raja. Yang kedua, Salomo menyadari bahwa dirinya masih muda dan belum berpengalaman. Dan yang ketiga, Salomo mengetahui bahwa tantangan tugasnya di masa depan sebagai seorang raja harus membawa keadilan bagi rakyatnya yang amat banyak. Tentu itu tugas yang sangat berat. Maka yang diminta Salomo bukan kekayaan, bukan panjang umur, bukan kekuatan, tetapi adalah justru hikmat, yaitu kemampuan untuk bisa membedakan antara kehendak Allah dan mana yang berkenan pada Allah dan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Akhirnya Allah memandang permohonan Salomo sebagai hal yang baik sehingga dipenuhi dan bahkan berkat yang lainnya pun ditambahkan. Nah, ada pertanyaan juga Bapak Ibu saudara terkasih. Kalau begitu, apakah hidup berdasarkan visi Allah itu mudah? Tentu saja tidak mudah. Sebab itu berarti melawan arus dunia. Ada ungkapan becik disirik, olo ngombro-ngombro, lan disubyo-subyo. Artinya apa? Orang berbuat baik itu ditolak, disingkirkan. Tapi orang yang berbuat jahat, melakukan hal yang tidak benar, justru didukung, disanjung-sanjung. Itulah dunia. Maka untuk hidup berdasarkan pada visi Allah, visi kerajaan Allah, itu bukan suatu hal yang mudah. Artinya harus melawan arus dunia. Tetapi kita tidak perlu takut. Selama kita terus bersandar dan mengandalkan Tuhan, sudah barang tentu Tuhan tidak akan membiarkan orang percaya berjuang sendirian. Dalam suratnya kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus memberikan nasihat. Roma 8 ayat 28 menyebutkan, kita tahu sekarang bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia,
yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Salah satu wujud penyertaan dan pekerjaan Allah bagi orang percaya yaitu Roh Allah, yaitu Roh Kudus, turut bekerja, bahkan mendoakan orang percaya dalam kelemahannya. Ayat 26 bagian B. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Rasul Paulus menguatkan jemaat bahwa Allah berada di pihak kita dan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Namun demikian bukan berarti orang percaya kemudian hidup ongkang-ongkang, semau gue atau seenaknya sendiri, sesuka hatinya, karena merasa semua sudah dikerjakan oleh Allah. Tetapi maksud daripada Rasul Paulus adalah bagi orang beriman, meskipun Allah turut bekerja di dalamnya, kita pun harus melakukan bagian kita. Kita sebagai orang percaya tetap juga bekerja karena Kristus dan Allah sendiri sampai sekarang juga bekerja. Hal itu supaya orang percaya menjadi serupa, segambar dengan Kristus. Terus terang, sebagai orang percaya kita sering gamang, ragu untuk hidup berdasarkan visi kerajaan Allah, karena begitu berat, karena begitu susah dan tidak mudah. Kita merasa hanya bagian kecil dari dunia ini. Kita seperti tidak berdaya, kita tidak memiliki arti. Apalagi kita dalam lingkungan mayoritas, seringkali kita disebut sebagai minoritas. Sehingga timbul pertanyaan, apakah yang kecil ini punya pengaruh bagi dunia? Hal inilah yang seringkali membuat orang percaya muda putus asa, mundur, dan tidak mau berbuat. Maka mari kita perhatikan perumpamaan mengenai biji sesawi dan ragi dalam Matius 13 ayat 31 sampai 33. Di sana kita mendapat pengajaran bahwa biji sesawi yang kecil apabila sudah tumbuh ternyata dapat menjadi pohon yang tinggi, bahkan melebihi dari sayuran yang ada. Dalam penelitian, biji sawi ini mampu tumbuh sampai 3 bahkan 4 meter tingginya. Bahwa biji sawi yang kecil apabila sudah tumbuh dapat menjadi pohon yang tinggi dan berdaun lebat, sehingga di cabang-cabangnya itu burung-burung dapat bersarang di pohon biji sawi itu. Demikian juga dengan ragi. Ragi itu satu hal yang kecil. Kemudian tadi diaduk dalam tepung terigu 3 sukat. Akhirnya pun menjadi kamir, menjadi adonan yang mengembang. Dan kemudian bisa mendapatkan bahan makanan yang cukup banyak dari hanya ragi yang kecil dan sederhana itu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, hidup berdasarkan visi kerajaan Allah yang dilakukan oleh orang percaya mungkin tampaknya hanya kecil, sederhana, tetapi percayalah, kuasa kerajaan Allah akan mengubahnya menjadi sesuatu yang berdampak besar bagi dunia.
Cara hidup orang percaya yang demikian itu akan menginspirasi, memotivasi, dan menjadi berkat bagi dunia. Mari kita lakukan sekecil apapun di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat kita. Apabila itu benar-benar dilakukan dengan tulus dan ikhlas, tentu akan membuahkan hasil dan berdampak besar dalam kehidupan bersama. Lagi pula, jika kita sudah mendapatkan dan menemukan sesuatu, keberhasilan atau berkat dari Tuhan, ibaratnya seperti kita mendapatkan barang berharga, digambarkan seperti tadi, yaitu seorang yang menggali di ladang mendapatkan permata, meninggalkan harta bendanya dan membeli ladang itu. Itu ada artinya mendapatkan suatu hal yang lebih berharga, ya rela meninggalkan apa yang menjadi miliknya dan mengutamakan hal yang berharga itu. Bagi orang beriman, hal berharga apa? Tidak lain adalah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu sangat berharga, maka kita harus berani meninggalkan keinginan-keinginan duniawi dan kita fokus pada kerajaan Allah. Oleh karena itu, teruslah kita berjuang. Jangan kita kemudian mundur. Mari kita juga mau berkorban untuk mempertahankan apa yang sudah kita miliki, yaitu kehidupan dalam kerajaan Allah. Sekali lagi, selamat berjuang untuk terus mempertahankan apa yang sudah kita miliki. Selalu waspada, berjaga-jaga, jangan terlena. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening, kita merenungkan firman Tuhan ini, dan dilanjutkan nanti dalam doa syafaat. Saat hening saya hantarkan. Saat hening cukup, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Firman-Mu pagi ini sungguh menguatkan iman, pengharapan, dan cinta kasih kami, supaya kami hidup berdasarkan visi kerajaan Allah. Meskipun itu tidak mudah, namun dengan mengingat firman Tuhan, kami pun diberikan kekuatan. Sekecil apapun yang kami lakukan, dan itu karena berkat Tuhan, tentu akan berdampak besar dalam kehidupan bersama. Mampukan kami untuk terus hidup berjaga-jaga, waspada, jangan sampai terlena hanya karena rayuan dan tawaran dunia yang menggiurkan. Mampukan kami untuk terus nantiasa setia kepadamu dan berpegang teguh pada janji Tuhan, bahwa Engkau tidak akan tinggal diam, Engkau pun turut bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan. Sehingga ketika kami sudah mendapatkan keberhasilan, kesuksesan, memperoleh harta yang berharga itu, yaitu keselamatan daripada Tuhan Yesus Kristus, kami pun tetap mempertahankannya. Bapa di surga, perkenankan pula kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Dalam 1 minggu ini, berkatilah mereka dengan kesehatan, panjang umur, dan hidupnya pun boleh berkenan kepadamu. Demikian pula kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit. Tuhan terus lawat mereka, dimanapun mereka berada. Tangan Tuhan yang penuh kuasa menjamah mereka dan menopang, memberikan kekuatan, penghiburan, dan menumbuhkan semangatnya. Demikian pula Tuhan kami berdoa untuk pelayan bagi gereja-Mu di tempat ini, GKJ Harjosari, melalui majelis, melalui komisi, melalui panitia. Tuhan memberkati,
berikan kemampuan, hikmat untuk dapat melayani jemaat Tuhan dengan sebaik-baiknya. Sehingga kehidupan bergereja di tempat ini semakin kokoh dan nampak dalam kehidupan bersama menjadi berkat bagi dunia. Bapa di surga, kami pun berdoa untuk anak-anak-Mu yang masih belajar. Terlebih saat ini menghadapi pandemi COVID-19, harus belajar di rumah. Tuhan berikan mereka tetap semangat untuk menggapai masa depannya, meskipun belajar secara daring. Demikian pula yang sudah selesai studi, mencari pekerjaan, Tuhan juga memberkati pekerjaannya sesuai dengan kemampuannya. Yang sudah bekerja pun mampukan mereka bekerja dengan sungguh-sungguh dan mendapatkan anugerah Tuhan bahwa pekerjaan itu sebagai sumber kehidupan dan bahkan menjadi berkat bagi sesamanya. Yang sudah waktunya membangun keluarga, Tuhan juga memberkati dengan pasangan yang sepadan. Bapa di surga, tak lupa kami berdoa untuk setiap keluarga-keluarga Kristen milik Tuhan. Tuhan terus berikan mereka semangat dalam menjaga keutuhan rumah tangga, saling menghormati, saling menghargai dan mendukung, sehingga keluarga-keluarga ini pun menjadi teladan bagi keluarga yang lainnya. Bapa di surga, kami berdoa pula untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus melalui bangsa kami, memampukan para pemimpin kami dari pusat sampai daerah dalam memerangi pemaparan daripada COVID-19 ini. Sehingga Tuhan, Indonesia segera dipulihkan dan kembali normal. Dan kami pun belum melakukan aktivitas sebagaimana mestinya dengan baik. Bapa di surga, kami menyalahkan juga para medis yang bekerja, menolong saudara-saudaranya yang terpapar oleh COVID-19 ini. Berikan mereka semangat dan perlindungan, sehingga mereka pun terbebas dari pengaruh virus corona ini. Tuhan, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami dalam kuasa-Mu, dan kami akan berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Gendong bangkit berdiri, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Bersama dengan gereja di seluruh dunia dan di seluruh muka bumi, di sepanjang segala abad, kita memperbarui iman percaya kita dan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita pujikan nyanyian pengutusan, Kidung Jemaat 426, bait yang pertama, kita harus membawa berita. God.
memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita nyanyikan pujian penutup Kidung Jemaat 426 bait yang kedua. Kita harus membawa berita.